trematoda. Yang seperti kalian ketahui, trematoda adalah cacing yang berbentuk pipih mirip seperti daun yang tidak bersegmen. Trematoda ini bisa disebut sebagai cacing isap, kelas dari anggota hewan yang tak bertulang belakang yang termasuk dalam filum Platydelminthus. Jenis cacing trematoda ini hidup sebagai parasit pada hewan dan manusia. Karakteristik cacing trematoda yang pertama yaitu pipih mirip seperti daun yang tidak bersegmen, ukuran tubuh cacing 1 mm, mempunyai alat isap mulut atau oral sucker di bagian kepalanya, dan ada alat isap ventral sucker atau acetabulum di daerah perutnya. Alat reproduksinya ini bersifat hermafrodit yang bersifat uniseksual yang tidak memiliki rongga tubuh atau badan, dan di alat cernanya ini belum sempurna karena tidak ada anus hermafrodit kecuali schistosoma. Daur hidup cacing trematoda ini, yang pertama, hospes definitif kepada hewan dan manusia yang bisa memerlukan hospes perantara. Cacing betina bertelur yang dikeluarkan bersama tinja inangnya. Telur akan menetas menjadi larva mirasidium jika telur masuk ke dalam air. Larva mirasidium harus masuk ke dalam tubuh siput dan berkembang biak menjadi sporosista, yang kemudian tumbuh menjadi redia, lalu menjadi larva serkaria. Serkaria ini meninggalkan tubuh siput atau tumbuh terlebih dahulu menjadi metaserkaria sebelum memasuki hospes definitif lainnya dan berkembang menjadi cacing dewasa. Nah, infeksi parasit trematoda ini, stadium infektif cacing ini adalah serkaria yang memasuki tubuh hospes definitif secara aktif dengan menembus kulit yang tak terlindungi pada waktu berada di dalam air. Bagaimana sih cara menginfeksinya dari cacing parasit ke dalam tubuh manusia? Yaitu terjadi melalui masuknya metaserkaria ke dalam mulut bersama makanan dalam bentuk tanaman air, baik batang, daun, ataupun buah. Nah, biasanya tempat hidup cacing ini di dalam tubuh manusia, yang terutama cacing dewasa trematoda hidup di dalam berbagai organ dalam jaringan. Yang pertama bisa dikelompokkan menjadi 4. Ada trematoda usus yang biasa disebut dengan intestinal trematodes. Yang kedua ada trematoda hati, bisa disebut liver flux atau hepatic trematodes. Ketiga trematoda paru atau lung flux, dan keempat trematoda darah, blood trematodes atau blood flux. Nah, di sini beberapa definisi dan istilah umum selain dari trematoda, yaitu ada digenetik, yang pada daur hidup cacing ini terdapat 2 generasi seksual dan aseksual. Yang kedua ada monogenetik, terdapat hanya 1 generasi cacing pada setiap siklus daur hidup yang lengkap. Yang ketiga ada distomata, mempunyai 2 alat isap, ada di bagian mulut dan bagian perutnya. Yang keempat ada acetabulum, alat isap yang terdapat di bagian ventral tubuh. Yang kelima ada gynaesofarik kanal, tempat cacing betina berada pada saat terjadinya kopulasi. Mirasidium, larva trematot, stadium pertama yang menetas dari telur trematoda pada waktu masuk ke dalam air. Terus ada sporokista, larva trematot, stadium kedua yang terbentuk di dalam tubuh moluska. Yang terakhir ada redia, atau larva trematot stadium ketiga yang terjadi di dalam tubuh moluska. Berikut tabel dan tempat hidup stadium infektif serta hospes perantara kedua dari cacing trematoda. Bisa kalian lihat untuk bagian usus halus, di situ ada berbagai nama-nama cacing. Yang pertama ada Fasciobusci, Heteropis, ada Metagonimus yokogoi, Echinostoma. Nah, di dalam ini ada stadium infektif, yang berarti metaserkaria. Seperti tadi yang sudah dijelaskan, metaserkaria itu stadium infektif trematoda yang terbentuk dari serkaria yang membentuk kista dan kehilangan ekornya. Nah, ini bisa disebabkan karena hospes perantara kedua, yaitu dari tanaman, ikan, dan siput. Yang kedua, habitatnya di bagian hati. Nama spesiesnya yaitu Phonoropsis sinensis. Lalu ada Opis torsis valenius, Opis torsis viverini, dan Fasciola hepatis, serta ada Dicrocilium dendriticium. Yang stadiumnya sama, masih metaserkaria, dan hospes perantara keduanya yaitu ada ikan, tanaman, dan semut. Yang selanjutnya itu ada paru-paru, yang nama lainnya dari spesies trematoda yaitu ada nama Paragonimus westermani. Stadiumnya masih sama dengan metaserkaria, hospes perantara kedua yaitu udang dan ketam. Terus ada dari tempat habitatnya di Vena vesicalis.
Nama spesies trematodanya Schistosoma haemotabium. Stadiumnya Cercaria. Cercaria ini stadium terakhir trematoda yang terbentuk di dalam tubuh moluska. Untuk hospes perantaranya tidak ada ya. Selanjutnya ada Vena porta atau Vena rectalis. Nama spesies dari cacing trematodanya Schistosoma mansoni dan Schistosoma jocanicum. Stadium infektifnya Cercaria dan hospes perantara keduanya tidak ada. Nah, di dalam trematoda usus ini, cacingnya itu Fasciolopsis buski yang berbentuk seperti daun, ukuran panjang badan 20 dan 70 mm, lebar antara 8 dan 20 mm. Bagian kepala tidak mempunyai kerucut pada kepalanya dan terdapat prefaring pendek, faring yang berbentuk bola dan esophagus yang pendek. Ada 2 buah testis di separuh badan bagian posterior. Pitellaria terletak di sebelah lateral cecum. Bentuk uterus yang melingkar menuju ke arah batas anterior ventral sekar dan berakhir pada atrium genital. Berikut ada contoh cacing dewasa dan telur cacing. Morfologinya, habitat melekat pada dinding usus halus dan ukuran telur bisa panjang 130-140 mikron dan lebar 80-95 mikron. Dindingnya tipis, tembus sinar, ada operculum kecil pada salah satu ujungnya. Telur berbentuk lonjong berwarna kuning, betina memproduksi sekitar 28.000 butir per harinya. Berikut siklus hidup. Yang pertama yaitu siklus hidup Fasciolopsis buski ini definitifnya ada pada manusia dan babi. Hospes perantara ke-1 siput air tawar yaitu genus Segmentina, Hepatius, dan Giraulus. Hospes perantara kedua tanaman air yang sering menjadi tempat berkembangnya larva infektif atau Metacercaria. Bagaimana sih cara menginfeksinya dari bakteri itu ke manusia, yaitu dengan memakan tumbuhan air yang mengandung Metacercaria yang dapat tumbuh menjadi cacing dewasa dalam 25-30 hari. Cacing dewasa ini sudah mampu menghasilkan telur dan hidup di dalam usus kurang lebih 6 bulan. Telur ditemukan dalam tinja kurang lebih 3-7 minggu pada suhu 30 derajat Celcius dan menetas menjadi larva Miracidium. Dalam 2 jam, Miracidium ini sudah dapat memasuki tubuh siput yang menjadi hospes perantara ke-1. Larva akan mati dalam 5 jam dan sesudah itu keluar dari tubuh si penderita. Cacing melekatkan diri pada mukosa usus, di duodenum dan yeyunum melalui batil isap perut. Yang kedua, bisa menimbulkan keradangan, ulcerasi, dan abses, dan dapat menimbulkan keluhan nyeri epigastrium, dapat menyebabkan mual dan diare, serta dapat terjadinya infeksi yang berat oleh parasit ini. Penderita akan mengalami anemia, edema, asitas, dan anasarka. Kadang bisa terjadi obstruksi usus. Diagnosis dan pengobatannya. Diagnosis jika terjadi gejala tersebut, untuk menegakkan diagnosis pasti harus dilakukan pemeriksaan tinja untuk menemukan telur cacing. Pengobatan contohnya ada obat praziquantel. Obat diberikan dengan dosis 3 kali 20 mg per kilogram berat badan diberikan selama 1 hari. Ada niclosamid, dosis untuk orang dewasa 2 gram sebagai dosis tunggal, sedangkan dosis anak dengan berat badan 10-35 kg adalah 1 gram, dan untuk anak dengan berat badan kurang lebih dari 10 kg diberikan 0,5 gram obat cacing. Serta ada obat tetraclotilen dan hexyl resorcinol atau stilbazium iu. Pencegahannya dapat memutuskan rantai siklus hidup cacing yang harus dilakukan pemberantasan siput yang menjadi hospes perantara pertamanya. Dalam memberantas siput digunakan larutan sulfat tembaga dengan konsentrasi 1:5.000. Atau sayuran atau tanaman air yang akan dimakan sebaiknya kita olah dan dimasak dengan baik. Untuk membunuh telur, Miracidium dan Cercaria yang terdapat di dalam air dapat diberikan larutan kapur sebanyak 100 part per million atau larutan sulfat tembaga dengan konsentrasi 20 part per million. Penggunaan tinja manusia maupun tinja babi sebagai pupuk juga harus dilarang karena sebagai bentuk pencegahan. Selanjutnya heteropis. Infeksi cacing ini didapat dengan memakan ikan mentah atau setengah matang yang berinfeksi dari air tawar atau air payau. Karakteristik cacing ini ukurannya sangat kecil, panjang badan sekitar 1,3 mm dan lebar badan sekitar 0,5 mm. Cacing berbentuk piriform, berwarna agak kelabu. Alat isap ventral sekar terletak di sepertiga tengah arterio tubuh.
Alat isap genital terdapat di bagian posterior dari alat isap ventral. Ovarium berbentuk bulat, terletak di bagian anterior testis. Cacing dewasa mempunyai kurikulum berduri halus seperti sisik. Siklus hidup heteropis, yaitu hospes definitif manusia dan hewan pemakan ikan. Hospes perantara pertama yaitu Piranella dan Ceridia. Hospes perantara kedua dari beberapa jenis ikan, misalnya ikan mugil, tilapia, Acanthogobius. Telur cacing ini awalnya masuk ke dalam air dan dimakan oleh siput, lalu berkembang biak jadi zooplasta, lalu tumbuh menjadi redia dan akan jadi larva Cercaria. Setelah itu keluar dari tubuh siput mencari hospes perantara kedua. Nah, ini dapat membawakan infeksi karena bisa disebabkan dari ikan mentah yang mengandung stadium infektif cacing ini, kayak Metacercaria yang dimasak karena kurang matang. Penularan parasit ini awalnya dari buang air besar di daerah peralihan, terutama bagi nelayan yang sedang mencari nafkah yang bisa terjangkit heterofiosis. Gejala klinisnya antara lain iritasi pada mukosa usus, menimbulkan diare berlendir yang menahun, menimbulkan keluhan nyeri epigastrium, mual, dan diare disertai kolik dan nyeri perut. Cacing dewasa ini menembus pili usus, menyebabkan telur cacing akan menyebar melalui aliran darah dan limfa yang bisa menimbulkan granuloma di dalam otak dan jantung. Diagnosisnya dapat ditetapkan dengan melakukan pemeriksaan tinja untuk menemukan telur cacing yang lebih spesifik bentuknya. Pengobatannya bisa diobati dengan heteropios dan praziquantel yang diberikan sesuai dengan anjuran dan takaran dari dokter. Serta ada obat tetrachloretilen, bifenium, hydroxynonenfot, dan hexylresorkinol dan lain-lain. Pencegahannya dapat dicegah dengan cara memakan yang harus dimasak dengan sempurna, tidak makan ikan yang mentah. Metagonimus yokogawai, yaitu Megagonimus yokogawai itu spesies trematoda atau cacing kebetulan dalam keluarga Heteropidae. Ini adalah parasit manusia yang menyebabkan metagonimiasis. Ini adalah salah satu dari beberapa spesies Metagonimus yang menyebabkan penyakit metagonimiasis. Karakteristik cacing Metagonimus yokogawai yang pertama yaitu ukuran panjang sekitar 2 mm dan lebar badan 0,5 mm. Bagian anterior, ujung badan mempunyai kutikulum yang bersisik. Ventral sucker ini terletak di bagian kanan dari garis tengah tubuh. Lubang genital ini terletak di tepi tubuh bagian anterior, berdekatan dengan acetabulum. Yang terakhir yaitu bentuk telur cacing ini mirip telur heteropis. Berikut ada gambarnya. Selanjutnya yaitu siklus hidup Metagonimus yokogawai. Yang pertama itu hospes perantara pertama dari siput air tawar Semisucospira libertina. Terus yang kedua yaitu ke hospes perantara kedua adalah ikan air tawar yaitu Plectoglossus dan Salmoperi. Lanjut, yaitu ada infeksi parasit. Penularan parasit yaitu disebabkan karena makan ikan mentah yang mengandung stadium infektif cacing. Infeksinya itu bersumber dari hewan mamalia, pemakan ikan, dan burung pelikan. Gejala kliniknya, yang pertama yaitu iritasi cacing pada mukosa usus, yang kedua menyebabkan terjadinya keradangan dan erosi sel, yang ketiga pembentukan jaringan granuloma dapat terjadi di jantung, otak, dan organ lainnya. Selanjutnya yaitu ada diagnosis, pengobatan, dan pencegahan. Yang pertama, diagnosis metagonimiasis ditetapkan jika ditemukan telur cacing pada pemeriksaan tinja. Yang kedua, pengobatan praziquantel. Obat diberikan dengan dosis 3 x 25 mg atau kg berat badan, diberikan selama 1 hari. Yang terakhir yaitu pencegahan. Penularan metagonimiasis dapat dicegah dengan selalu memasak dengan baik ikan yang akan dimakan. Echinostoma atau parasit dewasa hidup di dalam usus halus manusia dan beberapa jenis hewan. Karakteristik cacing Echinostoma yaitu pertama, dewasa berukuran 15 x 3,5 mm dengan kutikulum yang mempunyai sisik halus. Yang kedua, oral sucker terdapat banyak duri. Yang ketiga, bentuk testis bulat yang terdapat di bagian posterior tubuh.
terletak di sebelah anterior. Yang keempat punya lobus-lobus yang tersusun satu di belakang lainnya. Yang terakhir yaitu telur berbentuk lonjong ukuran 82 kali 116 mikron mempunyai operculum. Siklus hidup Echinostoma yaitu hospes perantara pertama atau siput kecil. Miracidium akan segera berkembang menjadi redia induk, redia kemudian serkaria. Yang terakhir yaitu hospes perantara kedua, siput berukuran besar yaitu pila dan corbicula, ikan air tawar dan tumbuhan air. Gejala klinis dan diagnosis, yang pertama yaitu kerusakan ringan pada mukosa usus, yang kedua terjadinya iritasi jaringan dinding usus, yang ketiga pembentukan ulkus yang menyebabkan penderita mengalami diare, nyeri perut, anemia, dan atau edema. Diagnosis yaitu melakukan pemeriksaan tinja untuk menemukan telur cacing yang khas bentuknya. Lalu ada diagnosis, pengobatan, dan pencegahan. Diagnosisnya yaitu metagonimiasis ditetapkan jika ditemukan telur cacing pada pemeriksaan tinja. Terus yang kedua ada pengobatan. Praziquantel dapat diberikan untuk mengobati echinostomiasis dengan dosis 25 mg atau kilogram berat badan dalam bentuk dosis tunggal. Tetrachoretelen, pencegahan yaitu makanan baik hewan atau tumbuhan harus dimasak dengan baik. Terus selanjutnya itu ada trematoda hati. Infeksi trematoda hati yaitu Clonorchis sinensis, terus Opistorchis felineus. Yang ketiga ada Opistorchis viverrini. Yang keempat ada Fasciola hepatica. Yang kelima ada Diclocoelium dendriticum. Hospes perantara yaitu ke siput. Terus yang kedua itu hospes kedua yaitu ke ikan, siput atau semut. Lanjut yaitu ada Clonorchis sinensis yaitu infeksi cacing yang disebut juga sebagai sinens liver fluke atau oriental liver fluke. Clonorchis sinensis dewasa hidup di dalam cabang distal saluran empedu manusia, anjing, kucing, babi, dan kadang-kadang juga angsa. Karakteristik cacing echinostoma yaitu berbentuk tipis seperti daun, ukuran panjang sekitar 12-20 mm, dan lebar badan sekitar 3-5 mm. Ventral sucker cacing ini yang lebih kecil daripada oral sucker. Mempunyai usus yang panjang pada bagian posterior badan cacing. Clonorchis sinensis mempunyai 2 buah testis yang memiliki lobus. Selanjutnya, ovarium yang berukuran kecil ini terletak di garis tengah tubuh, di bagian anterior dari testis. Yang terakhir yaitu telur yang khas berwarna kekuningan berukuran sekitar 29 kali 16 mikron, mempunyai operculum di salah satu ujungnya. Siklus hidup Echinostoma yaitu hospes perantara pertama, dan yang kedua itu hospes perantara kedua, yaitu ikan air tawar atau Cyprinidae. Gejala klinis dan diagnosisnya yaitu dalam saluran empedu cacing menimbulkan iritasi mekanis. Infeksi yang ringan cacing tidak menimbulkan keluhan dan gejala pada penderita. Infeksi berat Clonorchis sinensis dapat menimbulkan kelemahan badan, penurunan berat badan, anemia, edema, asites, dan hepatomegali dan diare. Diagnosisnya yaitu daerah endemis Clonorchiasis yang penduduknya mempunyai kebiasaan makan ikan mentah dapat menyebabkan infeksi ini. Dilakukan pemeriksaan tinja atau cairan duodenum penderita untuk menemukan telur cacing yang khas bentuknya. Lalu ada diagnosis, pengobatan, dan pencegahan. Diagnosisnya itu metagonimiasis ditetapkan jika ditemukan telur cacing pada pemeriksaan tinja. Lalu pengobatannya yaitu Clonorchiasis adalah praziquantel dengan takaran 25 mg per kilogram berat badan 3 kali sehari selama 1-2 hari atau 40 mg per kilogram dosis tunggal. Selanjutnya albendazole dengan dosis 10 mg per kilogram berat badan diberikan selama 7 hari. Pencegahannya yaitu makanan baik hewan atau tumbuhan harus dimasak dengan baik. Pencemaran perairan dengan tinja, penderita harus dicegah dengan cara membuat WC. Ada gejala klinis dan diagnosisnya yaitu Pistorchis menyebabkan terjadinya kerusakan hati dan pembesaran hepatomegali diikuti dengan terjadinya perubahan sifat jaringan menjadi adenoma dan karsinoma papiler. Selanjutnya ada pengobatan dan pencegahan. Untuk mengobati infeksi cacing, ini digunakan praziquantel sebagai obat pilihan dengan dosis tunggal 40 mg atau kilogram berat badan atau diberikan 3 kali 25 mg kilogram berat badan per hari diberikan selama 1 hari.
Selanjutnya ada Fasciola hepatica. Fasciola hepatica merupakan trematoda hati yang sering menginfeksi domba. Karena itu cacing ini disebut sebagai sheep liver fluke. Cacing dewasa hidup di dalam saluran empedu bagian proksimal dan di dalam kantung empedu Hopses definitif, yaitu manusia dan herbivora. Dan di sini ada anatomi morfologinya. Cacing dewasa, Fasciola hepatica dewasa mempunyai ukuran panjang tubuh antara 20 dan 30 dan lebar badan antara 8 dan 13 mm. Bentuk cacing dewasa pipis seperti daun yang mempunyai tonjolan khas di daerah arterior sehingga memberi gambaran seperti bahu. Di sini ada gambarnya, contohnya seperti di atas. Dan selanjutnya ada telur. Bentuk telur cacing lonjong mempunyai operculum. Ukuran panjang telur antara 130 sampai 150 mikron dan lebar 63 sampai 90 mikron. Waktu telur keluar dari tubuh Hopses definitif. Telur belum berembrio dan tidak infektif. Contohnya ada di bawah. Di sini ada daur hidupnya. Hopses definitif cacing ini adalah manusia dan herbivora, sedangkan siput air tawar Limnea bertindak sebagai hospes perantara utama. Hospes perantara yang kedua adalah tanaman air atau rumput yang menjadi tempat berkembangnya kista metaserkaria. Gejala klinisnya, Fasciola hepatica dewasa dapat menyebabkan peradangan pada saluran empedu, menimbulkan atrofi pada pareknim hati, dan kemudian dapat terjadi sirosis periportal. Selanjutnya ada diagnosisnya. Pada penderita fascioliasis terjadi hepatomegali disertai sindrom demam eosinofilik. Untuk menegakkan diagnosis pasti terjadi infeksi dengan Fasciola hepatica, harus dilakukan pemeriksaan tinja dan empedu penderita untuk menemukan telur cacing yang khas bentuknya. Berikut ada pengobatan. Sebagai obat pilihan terhadap fascioliasis hepatica adalah tricabendazole dengan dosis dewasa dan anak 10 mg per kilogram yang diberikan 1 atau 2 kali pemberian. Pencegahannya, penularan fascioliasis dapat dicegah dengan mengobati setiap penderita dengan baik. Daur hidup parasit dapat diputuskan dengan memberantas siput yang menjadi Hopses perantara pertama. Penyakit Halzone dapat dicegah dengan tidak makan organ hati dalam keadaan mentah, tapi harus dimasak lebih dahulu. Selanjutnya ada Dicrocoelium dendriticum. Dicrocoelium dendriticum yang disebut juga sebagai lancet fluke dan tersebar di seluruh dunia ini hidup di dalam saluran empedu dan jaringan hati Hopses definitif, yaitu biri-biri dan kadang-kadang manusia. Cacing dewasa, bentuk cacing dewasa seperti pisau bedah. Ukuran panjangnya badan cacing sekitar 5-15 mikrometer, sedangkan lebar badannya 1,5 sampai 2,5 mikrometer. Ada pula warna telur coklat. Warna telurnya coklat tua, berdinding tebal, dan mempunyai operculum. Telur cacing yang berukuran 38 sampai 45 mikron sampai definitif utama Diacronium dendriticum adalah domba, sedangkan manusia jarang terinfeksi cacing ini. Gejala klinis dan diagnosis: karena kerusakan mekanis dan toksik yang terjadi pada Hopses sangat kecil, maka keluhan penderita dan gejala klinis sangat ringan berupa gangguan pencernaan, kembung, muntah, kolik empedu, diare, atau konstipasi kronis. Pengobatan trematoda paru. Paragonimus westermani. Paragonimus westermani adalah parasit zoonosis yang terkenal sebagai cacing paru yang menyebabkan penyakit paragoniamis. Telurnya berwarna kuning kecoklatan, berbentuk lonjong dengan ukuran sekitar 95 x 55 mikron. Paragonimus westermani dewasa berwarna coklat kemerahan dengan panjang badan sekitar 16 mikrometer dan ketebalannya 5 mikrometer. Daur hidup bertindak sebagai Hopses definitif. Paragonimus adalah hewan pemakan ketan dan manusia. Sebagai Hopses perantara pertama dalam daur hidup cacing ini adalah siput genus Hua.
Cara infeksinya, paragoniasis terjadi jika orang makan ketam atau udang mentah yang mengandung metaskaria, yang merupakan stadium infeksi metaserkaria. Gejala klinisnya akibat adanya cacing dewasa di dalam jaringan paru menimbulkan batuk kering yang terjadi di pagi hari, kadang-kadang disertai dahak berdarah. Diagnosisnya, penderita paragonimiasis menunjukkan gejala klinis yang sulit dibedakan dari penyakit paru-paru lainnya. Pengobatan dan pencegahan sebagai obat pilihan untuk mengobati paragonimiasis adalah praziquantel, dan sebagai obat pilihan pengganti dapat digunakan BTR. Oke, selanjutnya ada Schistosoma japonicum, yaitu berasal dari endemis di Asia Timur dan Asia Tenggara termasuk Indonesia. Yang kedua ada Schistosoma hematobium, berasal dari Afrika dan negara-negara Timur Tengah. Schistosoma mansoni banyak dijumpai di Afrika, Amerika Tengah, dan Amerika Selatan. Schistosoma adalah prematoda yang sistem reproduksinya tidak hermafrodit. Tempat hidup Schistosoma japonicum berada di dalam vena porta intrahepatik, vena mesenterica ileocecal, dari dalam plexus vena. Selanjutnya ada Schistosoma hematobium berada di dalam vena-vena panggul, kandung kemih, prostat, dan uterus. Schistosoma mansoni telurnya dapat ditemukan di dalam tinja penderita atau di biopsi rectum karena cacing dewasa hidup di dalam vena mesenterica, rectosigmoid, dan di cabang intrahepatik vena porta. Selanjutnya ada anatomi dan morfologi cacing Schistosoma. Di sini ada tabelnya, bisa dilihat perbedaannya di jantan dan betina. Biasanya jantan itu lebih kecil. Terus tuberkel kulitnya halus, kalau si mansoni ini lebih kasar. Terus testisnya kalau hematobium itu 4-5 buah, kalau japonicum 6-8 buah, dan yang terakhir itu si mansoni itu 8-9 buah. Ovariumnya kalau si hematobium berada di pertengahan tubuh bagian posterior, kalau si japonicum di pertengahan tubuh. Kalau si mansoni ini di pertengahan tubuh bagian anterior. Terus si spina telur hematobium itu terminal, kalau si japonicum berupa lateral knob, kalau si mansoni berupa lateral. Next, berikut ada gambar-gambarnya. Di yang A itu ada cacing dewasa, yang B itu Miracidium, yang C itu Cercaria. Terus gambar Schistosoma mansoni itu ada yang A itu jantan, yang B itu betina. Next, daur hidup Schistosoma itu untuk melanjutkan daur hidupnya si telur Schistosoma keluar dari tubuh hospes denitif bersama tinja atau urin, harus masuk ke dalam air agar dapat menetas menjadi larva Miracidium. Hospes denitif itu termasuk parasit zoonosis karena selain manusia, berbagai jenis hewan juga dapat bertindak selaku hospes definitif. Hospes perantara, banyak jenius siput yang dapat menjadi hospes perantara cacing Schistosoma, yaitu Bulinus dan Pisopis. Hospes perantara Schistosoma hematobium. Gejala klinis dan diagnosisnya terdapat 3 tahapan, yaitu masa inkubasi biologis, yang kedua ada stadium akut, dan terakhir itu ada tahap stadium kronis. Next, pengobatan dan cara pencegahannya itu dengan cara diberikan praziquantel atau memberikan nirindazol. Bisa dicegah dengan dilakukannya pengobatan massal pada seluruh penduduk daerah endemis dan pembersihan lingkungan. Next, yang kedua itu ada dermatitis serkarial. Dermatitis serkarial itu infeksi kulit yang disebabkan oleh serkaria cacing Schistosoma yang secara alami pada unggas atau mamalia. Serkaria hewan yang hidup di air tawar atau yang hidup di air payau dapat menimbulkan dermatitis serkarial. Daur hidupnya itu masuk ke dalam air. Kalau Schistosoma unggas air, misalnya bebek, angsa, menetas menjadi larva Miracidium. Larva Miracidium memasuki tubuh siput tertentu yang bertindak sebagai hospes perantara yang lalu berkembang menjadi serkaria. Diagnosisnya itu menimbulkan kelainan pada kulit berupa timbulnya kemerahan kulit sudah terjadinya kontak dengan air. Next, cara pencegahannya itu menghindari mandi di air yang diketahui banyak siput dan unggas yang hidup di daerah perairan tersebut. Dan cara pengobatannya itu bisa dengan cara diobati dengan obat-obatan antihistamin atau diberikan obat-obat antibiotika yang sesuai. Selesai.